Di pengamatan kali ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh perlakuan biosilak terhadap penggunaan air dari tanaman jagung. Untuk pengamatan ini adalah hasil kolaborasi dari PT Labodia Prima dengan Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, dan lokasi observasi dilakukan di IPB Science Technopark. Metodenya sederhana, yaitu kita hanya memiliki sampel sekitar 4 tanaman yang dibagi menjadi 2, yaitu adalah kontrol dan perlakuan biosilak. Dan instrumen yang digunakan untuk monitoring ini adalah Sevoflometer dari ICT Internasional, serta waktu pengamatannya dilakukan dalam waktu 7 hari. Nah, di sini kita bisa melihat ladang jagung tempat dilakukan observasi, dan instalasi alat pertama kali dilakukan di tanggal 8 Maret dan dilepas pada tanggal 16 Maret. Di sana bisa dilihat kondisi kebunnya pada saat dipasang dan pada saat dilepas. Di sini kita bisa melihat contoh foto dari instalasi Sevoflometer. Ini adalah foto lebih detailnya, di mana kita bisa melihat secara lebih detail bagaimana teknik instalasi Sevoflometer SFM1 di tanaman jagung ini. Dan setelah dilakukan instalasi dan observasi setelah selesai dilakukan, maka alat dicabut, dan ini adalah bekas yang tertinggal di tanaman jagung ini. Ini adalah diameter dari batang jagung. Kita bisa melihat rentangnya dari 19,7 hingga 25,7 mm. Dan ini adalah hasil pengamatannya. Kita bisa melihat di kontrol A, ini adalah polanya dari hari ke hari. Dia berjalan dan ada peningkatan di hari keempat di sini dan dia turun lagi di sini. Dan total air yang digunakan selama kurun waktu ini adalah 6,39 liter. Ini adalah kontrol B, di mana kita juga bisa melihat ada peningkatan di hari keempat dan turun lagi di sini. Dan totalnya lebih sedikit, yaitu dalam 4,3 liter dibandingkan dengan kontrol A yang sebanyak 6,39. Ini adalah treatment P2A. Kita bisa melihat dari ke hari ada polanya terbentuk di sini, dan total air yang digunakan adalah 3,26 liter. Ini adalah treatment B. Kita juga bisa melihat polanya sama di sini, dan ini total yang digunakan adalah 4,55 liter air. Di sini kita bisa melihat penggunaan air dari hari ke harinya itu sangat variatif. Di sini kita bisa lihat sangat variatif penggunaan airnya dari hari ke hari. Nah, apabila ditampilkan secara keseluruhan, tampilan datanya adalah seperti ini. Kita bisa melihat dari tanggal 9 Maret, 10 hingga tanggal 15 Maret. Dan totalnya tercantum di sini dengan rata-rata jumlah air yang digunakan per hari terlihat di sudut paling kanan. Nah, ini adalah pola water use-nya, tetapi hanya untuk tanaman yang dalam kontrol, yaitu kontrol A yang biru dan kontrol B yang berwarna merah. Di mana kita bisa melihat polanya ada persamaan di sini, persamaan pola, nah tetapi ada perbedaan jumlah air yang digunakan. Ini adalah pola yang sama, tetapi untuk yang perlakuan, yaitu adalah untuk biosilak. Dan kita bisa melihat polanya juga ada persamaan di sini dan ada perbedaan di dalam jumlahnya. Nah, ini adalah grafik apabila dua data tadi digabungkan. Nah, kita bisa melihat ada dari bawah sini sampai atas sini penggunaan water use-nya. Di mana yang warna hijau ini adalah P2A dan warna biru ini adalah kontrol A. Dan jumlah water use yang digunakan oleh kontrol A ini hampir 2 kali lipat daripada yang di dalam perlakuan. Yang menarik adalah data yang di tengah ini, di mana ada overlapping data yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara kontrol B dengan
P2B. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini, di dalam water use terdapat perbedaan. Nah, tetapi perlu data lebih banyak untuk memastikan. Seperti kita lihat di sini ada perbedaan, yaitu di P2A dan kontrol A, nah tetapi yang di tengah ini hampir mirip. So, kita membutuhkan data lebih banyak untuk membuat justifikasinya. Dan yang menarik adalah ini, terdapat perbedaan pola water use antara kontrol dan perlakuan. Yang dimaksudkan adalah yang di sini, kita bisa melihat yang perlakuan ada kemiripan pola, dan yang di dalam kontrol ada kemiripan pola. Nah, apa yang menyebabkan mereka ini berbeda, sama polanya? Nah, apakah memang dari perlakuan atau bukan? Nah, itu yang perlu dipelajari lebih lanjut. Dari sana disarankan untuk melakukan penambahan jumlah set flow meter untuk pengambilan data dan pengambilan data dalam waktu yang lebih panjang dan penambahan data lain untuk membanding. Jadi kita bisa membandingkan data antara set flow meter ini, water use ini dengan data misalkan climate. Jadi dengan temperatur, humidity, dengan soil moisture, atau juga bisa dengan PAR. Dari sana kita bisa membuat korelasi-korelasi. Dan apa sih benefitnya dengan monitoring water use seperti yang tadi ditampilkan di depan? Yang pertama adalah manajemen irigasi. Jadi kita bisa tahu dalam kondisi kapan kita perlu melakukan lebih banyak irigasi. Seperti di sini kita bisa melihat bahwa apabila tanaman polanya seperti kontrol A, maka irigasi itu kita tidak perlu lakukan di tanggal 11 Maret karena konsumsi air tidak sebanyak pada saat di 12 Maret. Dan ini juga nanti kita perlu bandingkan dengan ketersediaan air di dalam tanah, yaitu dengan menggunakan sensor soil moisture. Terus kedua adalah monitoring efektivitas perlakuan pupuk A dan pupuk B. Seperti kita bisa lihat di sini, nah kita bisa melihat ada perbedaan di dalam polanya. Nah, apakah ini diakibatkan oleh pemberian biosilak? Atau kita juga bisa juga membandingkan, misalkan ini adalah pola kita berikan pupuk A. Nah, pola ini pupuk B. Nah, bagaimana perlakuannya? Apakah sama ataukah tidak? Nah, itu kita bisa monitoring dengan menggunakan set flow meter di sini. Dan otomatis kita juga bisa membuat proyeksi atau prediksi atas hasil panen. Nah, otomatis tentunya untuk melakukan hal ini tidak semudah yang dikatakan ya. Jadi perlu ada data selama satu musim tanam dan seterusnya. Perlu ada penelitian yang lebih mendalam. Dan yang ketiga adalah kita juga bisa monitoring bagaimana pengaruh cuaca terhadap penggunaan air tanaman. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pola. Bahwa di tanggal 11 Maret ini water use-nya turun, di tanggal 12 Maret water use-nya itu naik. Nah, mungkin lebih jelas kelihatan di sini. Nah, kita bisa melihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan, itu sebesar sekitar 60% antara tanggal 11 dan tanggal 12 Maret di sini. Nah, apabila kita mempunyai data dari pengukuran yang lain, misalkan temperatur atau humidity, kita bisa tahu apa sih yang menyebabkan terjadi perbedaan di sini. Dan misalkan kita monitoring selama jangka panjang, kita juga bisa tahu apakah dengan mempertahankan, misalkan kita dengan mempertahankan water use di angka 0,81, apakah akan berpengaruh positif terhadap hasil panen atau malah sebaliknya dan segala macam. Jadi itu adalah pengamatan-pengamatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan set flow meter. Dan berikut adalah benefit monitoring daripada water use. Mungkin ada benefit-benefit yang lainnya, nanti kita akan bahas di video yang berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen juga melakukan kolaborasi atau kerjasama, bisa menghubungi kami di kontak di sini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan observasi ini, walaupun hanya dalam waktu yang cukup singkat. Terima kasih.